Halo semuanya, perkenalkan saya Imadi Raga Utama Wijaya dengan NIM 2201010042 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Fesa Asisifa Nurul Haq, Eskom, Mkom. Baik, untuk soal yang pertama yakni aplikasi apa yang kelompok Anda bahas dalam tugas. Jelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi tersebut. Baik, kelompok saya menggunakan aplikasi Smart PLS. Smart PLS adalah alat analisis jalur berbasis partial least square structural equation modeling. Ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan manajemen untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam suatu model. Kemudian, cara membaca output dari aplikasi Smart PLS. Yang pertama, input data. Pastikan telah memasukkan data yang sesuai ke dalam Smart PLS. Ini biasanya melibatkan variabel-variabel yang terkait dan sampel data. Kemudian yang kedua, membangun model. Tentukan model struktural yang ingin Anda uji. Ini mencakup variabel-variabel yang dihubungkan oleh jalur atau path dan hubungan yang ingin diuji. Yang ketiga, menjalankan analisis. Jalankan analisis PLS SEM pada model Anda. Smart PLS akan menghitung jalur dan menghasilkan output statistik yang relevan. Kemudian yang keempat, membaca output. Dalam membaca output, ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada path coefficient atau nilai jalur, menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Kemudian ada t-values dan p-values. Ini digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari jalur atau path. Kemudian ada R-square. Ini digunakan untuk menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi variabel endogen atau variabel yang diprediksi. Kemudian ada loadings. Ini digunakan untuk mengukur seberapa baik indikator mengukur konstruk yang dimodelkan. Kemudian ada outer loadings. Outer loadings digunakan untuk menunjukkan seberapa baik variabel pengukuran merefleksikan konstruk yang dimodelkan. Dan ada inner loadings. Inner loadings digunakan untuk menunjukkan seberapa baik variabel laten dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Yang kelima ada menafsirkan hasil. Untuk menafsirkan hasil harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, signifikansi statistik. Perhatikan nilai T dan P untuk menentukan apakah jalur signifikansi secara statistik. Yang kedua, efek total atau total efek. Pertimbangkan efek total dari variabel eksogen pada variabel endogen. Kemudian yang ketiga ada quality of measurement model. Periksa nilai loadings dan reliabilitas untuk menilai kualitas pengukuran konstruk. Kemudian yang keempat ada goodness of fit. Ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model cocok dengan data. Kemudian yang terakhir adalah validasi model. Validasi model ini dibuat jika diperlukan. Validasi model digunakan untuk melakukan bootstrap untuk mendapatkan interval kepercayaan dan validasi silang untuk menguji kestabilan hasil. Nomor 2 diberikan soal sebagai berikut. Silakan analisa statistik dari dataset berikut menggunakan Python. Dari data yang diberikan berikut adalah hasil analisis statistik yang saya buat menggunakan Python. Pertama, saya melakukan analisa terkait informasi umum dataset tersebut, seperti jumlah dan baris kolom, tipe data, nama kolom, dengan sintak sebagai berikut. Print dalam kurung df.info. Maka dilihat outputnya sebagai berikut seperti gambar ini. Dalam gambar ini kita dapat melihat jumlah dan baris kolom, tipe data, dan nama kolom. Di sini tertera jumlah dan baris kolom ada 17 kolom, kemudian tipe datanya ada 3 jenis tipe data yaitu float 64, integer 64, kemudian objek. Dan nama kolom terdiri dari unnamed, kemudian timestamp, TP2, TP3, H1, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya menganalisa hitung statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan modus untuk setiap kolom numerik.
dengan perintah sintaks sebagai berikut. Print dalam kurung df.describe. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Seperti dilihat dalam gambar ini, kita dapat melihat seperti rata-rata, median, dan modus untuk setiap kolom numeriknya. Di sini kita perhatikan pada contoh nama data TP2. TP2 untuk nilai count-nya ada 516948, kemudian nilai mediannya ada 367826, ada STD-nya 250930, kemudian min-nya ada 20000, 25%-nya 4000, kemudian 50%-nya 2000, 75%-nya ada 0000, dan maksimumnya ada 067600. Selanjutnya memvisualisasikan data. Saya memvisualisasikan data terbagi menjadi 3, yaitu histogram, box plot, dan scatter plot. Histogram adalah plot histogram digunakan untuk melihat distribusi variabel numerik. Kemudian box plot digunakan untuk melihat sebaran dan adanya outlier. Kemudian ada scatter plot. Ini digunakan jika ada 2 variabel numerik. Buat scatter plot untuk melihat hubungan antara keduanya. Yang pertama, saya membuat histogram untuk kolom numerik dengan perintah sintaks sebagai berikut. df.hist dalam kurung, kemudian bawahnya ada plt.show dalam kurung. Maka akan menghasilkan output seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya saya membuat graph dengan box plot untuk kolom numerik. Saya menggunakan sintaks perintah sebagai berikut. df.boxplot dalam kurung, kemudian bawahnya plt.show dalam kurung. Maka akan menghasilkan output seperti gambar di bawahnya. Kemudian contoh scatter plot untuk 2 kolom numerik, saya menggunakan perintah sintaks sebagai berikut. plt.scatter dalam kurung df, buka kurung, kolom 1, tutup kurung, koma df, kolom 2, tutup kurung. Kemudian ada plt x label dalam kurung kolom 1, kemudian plt y label dalam kurung kolom 2, dan plt.show. Di sini saya merubahnya kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 saya merubah menjadi nama data tadi, yaitu TP2, kemudian kolom 2-nya saya rubah menjadi TP3. Maka data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan melakukan korelasi. Untuk melakukan korelasi, saya menggunakan matriks korelasi, yaitu hitung dan tampilkan matriks korelasi untuk melihat hasil antara variabel numerik dengan perintah sintaks sebagai berikut. Correlation underscore matrix sama dengan df.chor dalam kurung, kemudian bawahnya ada print dalam kurung correlation underscore matrix. Maka akan menghasilkan hasil antara variabel numerik sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu mencari data yang hilang. Jumlah dan persentase data yang hilang ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jumlah persentase data yang hilang dengan perintah sintaks sebagai berikut. Missing underscore values sama dengan df.isNull dalam kurung .sum dalam kurung. Kemudian bawahnya ada print dalam kurung missing underscore values. Maka akan menghasilkan jumlah data yang hilang. Ini ada beberapa jumlah data yang hilang dengan tipe data integer 64. Baik, pada soal ketiga, yaitu analisa tabel statistik dari dokumen buletin statistik Badan Pusat Statistika dengan tema perikanan dan tenaga kerja. Berikut adalah hasil analisa. Di sini saya menggunakan SAS on demand dengan 3 graph, diantaranya bar charts, box plot, dan scatter plot. Untuk data pertama, yaitu data buletin statistika Badan Pusat Statistik dengan tema perikanan. Di sini saya menggunakan bar chart. Dapat dilihat hasilnya pada gambar di bawah ini. Grafik ini menampilkan batang atau bar untuk setiap kategori A dengan warna berbeda untuk setiap nilai kategori AA.
Kemudian menunjukkan distribusi kategori A per tahun. Selanjutnya saya menggunakan box plot. Di sini dapat dilihat box plot untuk variabel numerik B per tahun dan kategori A. Grafik ini memberikan gambaran tentang perubahan nilai variabel numerik B untuk setiap tahun. Kemudian setiap garis mewakili satu kategori A dengan warna yang berbeda dan memungkinkan pemahaman tentang tren perubahan nilai B per tahun untuk setiap kategori A. Kemudian selanjutnya saya menggunakan scatter plot. Scatter plot untuk hubungan antara variabel numerik C dan D. Scatter plot ini akan menunjukkan titik-titik di ruang dua dimensi, di mana sumbu X mewakili nilai variabel C dan sumbu Y mewakili nilai variabel D. Kemudian memberikan gambaran tentang hubungan antara variabel numerik C dan D. Selanjutnya saya menganalisa dari data statistik Badan Pusat Statistika Tenaga Kerja. Di sini saya menggunakan bar chart. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Grafik ini akan menunjukkan sejumlah batang atau bar untuk setiap kategori yang didefinisikan oleh variabel C. Variabel B akan diwakili oleh tinggi setiap bar. Kemudian output akan memberikan visualisasi yang jelas tentang distribusi atau perbedaan antara kategori berdasarkan variabel B. Selanjutnya scatter plot. Scatter plot ini dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah scatter plot variabel B berdasarkan variabel C. Grafik ini akan menunjukkan titik-titik tersebar di ruang dua dimensi, di mana sumbu X akan mewakili kategori dari variabel C dan sumbu Y akan mewakili nilai dari variabel B. Scatter plot dapat memberikan gambaran tentang pola hubungan atau sebaran antara dua variabel. Kemudian ada line chart. Ini adalah gambar line chart A. Ini adalah gambaran dari line chart variabel A berdasarkan variabel D. Grafik ini akan menunjukkan garis yang menghubungkan titik-titik data di ruang dua dimensi, di mana sumbu X akan mewakili kategori dari variabel C dan sumbu Y akan mewakili nilai dari variabel B. Line chart biasanya digunakan untuk menunjukkan tren atau perubahan nilai variabel secara berkesinambungan. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya dan kita akan melakukan demo. Baik, saat ini kita akan melakukan demo untuk soal nomor 2, yaitu mengolah data dengan data yang sudah diberikan oleh Ibu Vesa, yaitu data Metro PT3 air compressor.csv. Di sini saya menggunakan Google Collaboratory untuk menjalankan Python. Di sini dapat dilihat saya menggunakan sintak import pandas spd, import numpy snp, import matplotlib, pyplot splt, kemudian import seaborn sns. Kemudian pada sintak di bawahnya ya ini untuk memasukkan dataset kita ke dalam Python. Untuk memasukkan data ke dalam Python, kita dapat melakukan di menu file. Kemudian di sini ada menu upload. Di sini kita dapat melakukan upload data. Berhubung di sini saya sudah melakukan upload data, maka saya tinggal memasukkan sintaknya sebagai berikut. df sama dengan pd.read_csv, dan ini adalah tempat di mana dataset kita disimpan. Kemudian saya akan melakukan print untuk dataset tersebut untuk melihat info dari dataset kita seperti jumlah kolom, tipe data, dan nama kolom. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat total 17 kolom, kemudian ada tipe data yang digunakan pada dataset tersebut, ada float 64, kemudian integer 64, ada objek, kemudian ada nama kolom seperti di sini ada unnamed, kemudian timestamp, kemudian ada tipe 2, tipe 3.
Selanjutnya saya menggunakan perintah syntax print df describe. Ini yang saya jelaskan sebelumnya, ini untuk melihat dari rata-rata, median, dan nilai maksimum dari setiap kolom. Di sini dapat dilihat per kolom, ini ada kolom unnamed dengan count-nya sekian, min-nya sekian, std-nya, min-nya 25%, 50%, 75%, dan max-nya segini. Ini setiap kolom, setiap nama per kolom dipisah. Ini semuanya sudah dijalankan dan menghasilkan output seperti ini. Kemudian ada perintah syntax df.is dan pl.show. Kemudian ada perintah untuk membuat box plotnya juga, dan membuat scatter plotnya juga. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah sintak-sintak yang saya gunakan. Ini untuk melihat korelasi matriksnya dengan menggunakan sintak correlation underscore matrix sama dengan df.chor, kemudian print correlation underscore matrix. Maka akan menghasilkan output untuk melihat correlation matriksnya. Kemudian di bawahnya saya menggunakan untuk mencari nilai yang hilang, saya menggunakan perintah sintak dari missing underscore values. Kemudian kita melakukan cetak missing values, maka akan menghasilkan nama kolom dengan data yang hilang. Baik, itu adalah sedikit demo dari Google Collaboratory untuk menjalankan Python.